Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi terus Smart bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kita tindak lanjuti yang lama kita biarkan tumbuh dengan sendirinya setelah perawatan yang terakhir pemupukan. Kita kondisikan kemarin umur 13 hari dengan pupuk anjuran yang kita sarankan yaitu pakai aja yang berbasis ZA guys, amonium klorid ataupun nitrogen 21%. Yang penting kandungan nitrogen sulfur, artinya yang berbasis ZA apapun mereknya. Ini terlihat sudah terang beberapa hari. Ini terlihat tanaman adaptasi juga berubah, yang semula hijau segar sehat karena di atas panas di bawah dingin, terlihat mulai mengkerdil, tumbuh kurang sehat, yaitu asam-asaman. Nampak seperti ini. Ini kita kendalikan untuk hama dan rumput. Ini untuk rumputnya kita terapkan metode manual yaitu pewatunan. Ini pupuk kita di atas, kita review dulu untuk obat yang kita gunakan. Ini yang sudah kita raduk guys, ini dengan bahan dasar fipronil mereknya Regi dari PT Yano. Kita aduk 500 ml kita tuang, kemudian kita kasih air, kita campur dengan P-metrosin yaitu dengan merek dagang Metrosin atau populernya dengan bahan seperti Plenum. Kita aduk jadi satu. Terserah bagaimana caranya, kita jadikan 20 tangki. Jika menghendaki lebih bagus lagi, kemarin kita hitung kalau 30 mili ketemunya antara 16 tangki guys. Ini terlanjur kita gunakan 20 tangki, artinya memang kita kondisikan dosis rendah. Nanti kita semprot lagi, juga kita gunakan untuk tanaman yang lain seperti yang kita tanam yaitu melon dan cabai. Nanti obatnya sekali tuang bisa untuk tanaman yang lainnya. Untuk antisipasi asam-asaman kita pakai yaitu merek dagang Micro ZN Georgia Scott William LCD. Ini mungkin dari impor sananya, dimana ZN ini membantu pertumbuhan dikarenakan kurangnya asupan nutrisi yang disebabkan karena tanah asam-asaman. Nampak seperti ini. Juga pemakaian Besmor perekatnya jadi satu, kemudian kita semprotkan. Sebenarnya mikro ini banyak macamnya, banyak varisannya, bisa magnesium, bisa ZN. Yang populer untuk asam-asaman yaitu ZN yang kita praktekkan ini berbasis nitrogen, berbasis nitrat guys, artinya bukan nitrogen, ZN nitrat yang siap diserap. Ini itu kemarin cuma 2-5 gram pemakaiannya, satu tangki 16 liter. Karena nitrat juga barangnya impor, mungkin lebih bagus daripada yang non nitrat. Nampak menggunungnya rumput-rumput. Ini memang sengaja kita tinggikan karena kita melakukan metode cabut manual. Cabut manual ini nanti karena rumput yang panjang lebih mudah pencabutannya. Kurang lebih seperti ini guys. Ini pengendalian hamanya. Terlihat di atasnya burung seriti juga tidak begitu banyak, berarti murutunya juga begitu banyak. Ini kita mengambil contoh fipronil dan P-metrosin. Spektrumnya luas, mulai dari merutu, mimik, lalat bibit di putih-putih di daun ini. Ini kategori penghisap, penusuk, juga pengerat, juga penggerek batang disuntup. Akan kita tuntaskan dengan 1-2 merek produk. Sisi lainnya untuk fipronilnya ada zat pengatur tumbuhnya. Nanti karena kondisi masih kecil, tidak kita kondisikan pemakaian zat pengatur tumbuh, cukup di pestisidanya yang nanti akan merangsang pertumbuhan dengan sendirinya. Ini juga terlihat rumput di kiri kanannya, rumput di pematangnya sudah mulai lebat. Ini memang sengaja kita tinggalkan nanti biar sekali perawatan untuk lahan yang padi ini semua guys.
Nampak seperti ini. Ini sebenarnya tanaman ini sehat, hidup, namun kurang maksimal karena terlihat di dalam tanah ini semacam becek, guys. Akhirnya perakaran juga terganggu, tinggi tanaman juga terganggu. Nantinya akan mempengaruhi proses anakan dan pertumbuhannya. Ini bila dibandingkan dengan yang lainnya, ini milik kita masih kategori normal, tinggal perawatan. Dikondisikan nanti saat pewatunan manual ini, nanti kita kondisikan juga diinjak-injak, artinya memang memberi ruang di tanaman, khususnya agar airase dan drainase bisa menghirup udara, juga terpecahnya akar, memutus, nantinya akan lebih maksimal untuk tumbuhnya, juga mengurangi asam-asaman. Nampak seperti ini yang kita lakukan penyemprotan. Penyemprotan ini berbasis pengendalian hama. Ini memungkinkan karena hama banyak, maka dari itu kita pilih bahan yang agak tinggi dosisnya, karena kita sekali tembak harus hama ini jatuh, guys, kurang lebih gitu. Nanti setelah aplikasi ini kita susul dengan yang berbasis organik seperti Metarisep, BT Plus ataupun apapun itu. Nanti kita tunggu 2-3 hari, bahkan 1 minggu, biar reaksi obat ini tidak mengganggu reaksi pertumbuhan, perkembangan insektisida organiknya. Nampak seperti ini. Ini yang bagus adalah seperti untuk ini, guys. Ini adalah di dalamnya pasti jasad reniknya hidup, mulai dari cacing, bakteri-bakteri menguntungkan. Ini yang terlihat berair, nampak kurus-kurus, berbeda dengan yang membukit. Sisi positifnya yang membukit ini tumbuhan cepat, lebat, gemuk, lemu, tapi kadang banyak rumputnya. Tapi untuk yang tumbuhan kecil meliwir-meliwir, guys, namun rumputnya bersih. Memang ada sisi positif dan negatifnya, karena setiap lahan juga beda untuk kontur tanahnya. Yang penting nanti kita bersihkan, bersih dari rumput, nanti akan serempak dengan sendirinya dengan penambahan nutrisi dan vitamin yang kita berikan. Nampak seperti ini. Ini jika pupuknya urea, guys, pasti dipastikan akan malah tumbuh pendek. Maka dari itu kita sarankan, kita wanti-wanti, sisa asam ini sangat mempengaruhi untuk tumbuh di awal-awal. Maka dari itu disarankan yang berbasis sulfur, yaitu belerang, juga kandungannya mikro dan menambah kesuburan tanahnya. Nampak rumputnya tebal, ini memang sengaja kita biarkan. Ini selisih kurang lebih sekitar 10 hari, guys, dari pupukan awal. Nanti kita sudah kondisikan sekitar tanggal 6 untuk pewatunan pembersihan rumput-rumputnya ini. Ini memang terlihat kusut, terlihat melebat. Ini di beberapa hari ini memang tidak ada hujan, 3 hari hanya mendung saja. Ini nanti jika sudah dibersihkan, nanti sudah akan terlihat pantas. Ini hanya yang membukit ini terlihat ngemlok. Ini kemarin yang kita lakukan saat masih kecil, belum bisa dicabut, akhirnya setelah selesai pewatunan tumbuh lagi. Maka dari itu ini memang sengaja kita biarkan agar mudah dicabut, mudah dirawat. Nanti sekali cabut pasti bersih, tidak akan tumbuh lagi. Berbeda dengan yang masih kecil, kita injak dan kita cabut belum bisa, akhirnya mengulang lagi untuk pewatunannya. Ini nampak seperti ini, terlihat ngemlok. Ini yang paling parah. Ini yang datarannya kedoane, guys, saja nih. Datarannya luas. Dulunya memang ada 2 petak, kita jadikan 1. Maka dari itu mempunyai kelemahan seperti ini. Pasti dikondisikan tanah ini tidak mungkin datar bila dibandingkan dengan yang petakan-petakan kecil. Nampak ini petakan juga besar, namun
bisa dikondisikan untuk perataannya. Ini alhamdulillah yang sebelah sini ini yang nampak sulamannya juga tidak ada, pertumbuhannya sama genjekrik-jekrik, terlihat ada putih-putih di daun, kurang lebih lalat bibit. Untuk penyerangan juga kategori wereng karena di tanaman padi, tidak membahayakan namun perlu diwaspadai. Artinya apapun itu hama yang jelas merugikan sudah kita kondisikan dengan fipronil dan bemetrosin yang kita gabung jadi satu. Dulu kita sudah praktekkan, alhamdulillah bagus untuk insektisida tersebut, juga spektrumnya yang sangat luas. Ini masih tanggal 3, kurang lebih 3 hari sekali, kurang lebih 3 hari lagi guys nanti untuk perawatan di pembersihan rumput. Ini memang kita biarkan biar tumbuh, nanti kita rawat. Ini di pematangnya ini harusnya pemakaian yang kita review kemarin IVA glifosat, yaitu dengan merek dagang Mupos. Ini nanti tidak begitu bahaya di padinya, tetap memakai corong, hati-hati. Bila dibandingkan dengan IVA glifosat yang berwarna kuning, nanti amin glifosat ini lebih bagus tanpa mengurangi stres di tanaman. Nanti kita kondisikan untuk pembersihan memakai herbisida. Untuk kali ini kita cek pertumbuhan dari pemupukan yang sudah hampir 10 hari ini. Selanjutnya kita lakukan pembersihan lahan dengan watun manual atau cabut manual. Ini kemarin herbisidanya sudah 3 kali sebelum tanam, setelah garu, setelah tanam 3 hari, kemudian kita tebarkan bersama dengan pupuk yaitu Satrun dan basmi rata. Ini yang meninggi guys, rumputnya lebat, dicabut beberapa meter sudah bersih karena rumputnya yang tinggi dan juga mudah untuk pencabutannya. Ini yang posisi atas ini memang sedikit berbeda bila dibandingkan yang bawah. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini. Kita lihat untuk perkembangan selanjutnya untuk menambah wawasan kita.